Berlatar di Korea, lebih tepatnya di parkiran sebuah mobil, film dibuka dengan memperlihatkan perkelahian antar dua mahasiswa. Akan tetapi perkelahian itu tidak didasari dengan konflik melainkan hanya adu domba oleh murid yang memiliki banyak uang. Perkenalkan, dia bernama Sengin. Selesai memenangkan perkelahian, dia berbicara kepada Huisik untuk berhenti membayar siswa lain untuk menyerangnya. Saat sedang pergi, Sungin dihampiri oleh temannya bernama Hyun Tae. Tetapi Sengin berkata jangan menghampirinya sekarang karena ditakutkan murid-murid dari sekolahnya akan membencinya. 오지 말라니까. 니네 학교랑 붙은 건데 나랑 있으면 애들이... Singkat cerita, Hyun Tae sedang melihat-lihat sepatu di toko. Tiba-tiba muncul Huisik yang langsung menendangnya. Huisik sepertinya membenci Hyun Tae karena dia dekat dengan Sengin. Tak lama datanglah Sengin yang menggunakan topeng kuda dan dia berjanji kepada Hyun Tae akan menghajar Huisik. 말하라고! 저 씨발 새끼들 진짜. Walaupun dari sekolah yang berbeda, Sengin dan Hyun Tae adalah teman dekat, tetapi mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Sengin sangat suka bertarung, berbeda dengan Hyun Tae, dia lebih kalem, bahkan bisa dikatakan tidak punya nyali. 누구 때리는 건 너무 무서운데 사람 때리는 기분은. Saat sedang makan es krim, mereka berdua menemukan semacam poster pertarungan berhadiah. Sengin yang suka bertarung sempat tertarik, tetapi Hyun Tae yang tidak punya nyali melarang Sengin untuk mengikutinya. 짓하다가 경찰서 가기 딱 좋아. 잠깐만. Saat sedang berjalan, Sengin melihat Huisik. Sengin yang sudah berjanji akan menghajarnya, inilah yang dia lakukan. 야. 사탕 맛있냐? Kita lagi-lagi diperlihatkan betapa dekatnya Sengin dan Hyun Tae. Ketika dia makan bersama di rumah Sengin, saling meminjam baju, bahkan orang tua mereka sudah saling mengenal. 엄마가 김치 더 먹으면 언제든지 갖다 먹으래. 우리 엄마 김치가 맛있긴 맛있어. 저랑 있을 때 치킨 사 먹으라고 한테 가지고 왔어. Saat akan pergi sekolah, Hyun Tae terlihat sibuk chattingan dengan pacarnya bernama Eunji. Dia mengajak Hyun Tae untuk makan bareng sepulang sekolah. Tetapi Sengin berkata kalau pacar hanya indah di awal saja sedangkan teman ada untuk selamanya. Lalu Sengin bercanda dengan mengatakan kalau kau tidak mengangkat teleponku kau akan mati. 머리하니까 가지고 노는 거야, 병신아. 삐졌냐? 야. Sepulangnya dari sekolah, Hyun Tae makan bersama Eunji. Sengin sendiri terlihat sedang berada di taman. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena kuncinya ada pada Hyun Tae. Telepon Sengin juga diabaikan dan Sengin terpaksa harus menunggu. Saat sedang menunggu, muncullah Huisik yang bermaksud untuk balas dendam. Huisik membayar dua preman setempat bernama Dona dan Doni. Sekilas Doni terlihat seperti bocah, akan tetapi jangan dipandang dari penampilannya, dan Huisik mulai menyerang Sengin. Tiga lawan satu, nampaknya Sengin terlalu tangguh untuk anak mami seperti Huisik. Lalu muncullah preman bayaran yaitu Dona. Sebelum bertarung, Sengin ditelepon oleh Hyun Tae. Sengin terpaksa menutupnya. Hyun Tae sendiri menganggap kalau Sengin marah padahal dia harus bertarung. Sungguh betapa tangguhnya Sengin ketika Dona yang seorang preman harus menggunakan batu untuk melawannya. Saat Donat sudah terpojok, muncullah Doni dan pertarungan masih terus berlanjut. Bersamaan dengan Sengin yang bertarung dengan Dona, Hyun Tae mencari dan berhasil menemukan Sengin yang sedang dihajar oleh Dona. Sungguh betapa pengecut dan tidak punya nyalinya seorang Hyun Tae. Ketika melihat sahabat yang dihajar hampir mati, Hyun Tae hanya diam dan nangis di pojokan padahal Sengin bertarung demi dirinya. Saat Sengin menelpon untuk minta pertolongan, Hyun Tae terlihat malu bertemu Sengin karena terlalu pengecut.
해보라고 멋진 척 해봐. 해보라고 멋진 척 해봐. 원 플러스 원이냐? Lalu kita dibawa flashback saat mereka masih kecil, terlihat Sengin dan Hyun Tae lomba lari, lalu Hyun Tae mendorong Sengin sampai kakinya terluka, tetapi Sengin tidak menganggap itu serius dan malah minta dibelikan cemilan. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Sengin memiliki pemikiran yang lebih dewasa. 미안하면 학교 앞에서 떡볶이나 Singkat cerita, Sengin terlihat sudah sembuh dan dia berpapasan dengan Hyun Tae. Sengin menanyakan kenapa waktu itu Hyun Tae tidak mengangkat teleponnya. Sengin hanya ingin tahu dan tidak sedikit pun kesal atau menganggap musuh. Tetapi Hyun Tae hanya berkata kalau dia akan membuktikannya, entah membuktikan apa itu. Dan sejak kejadian itu mereka berdua terlihat asing. 야, 전화 받아라! Sesampainya di rumah ayah, Sengin menanyakan kenapa kau tidak bersama Hyun Tae. Sang ayah mengira kalau mereka sedang bertengkar padahal memang iya. Bersamaan dengan itu keluarga Hyun Tae juga mempertanyakan soal Sengin, sampai Hyun Tae kesal dibuatnya. 쟤 너무 수다 팔도 친거 뻥 같지 않아? Lalu kita dibawa flashback yang ternyata ibu dari Sengin sudah meninggal, dan Hyun Tae selalu menemani Sengin. Hal itulah yang membuat Sengin selalu menganggap Hyun Tae teman. 그냥 울어. Perkenalkan, dia bernama Kim Bang. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak kenalan dalam pertarungan taruhan. Bermodalkan poster pertarungan yang ditemuinya waktu itu, Hyun Tae datang menemui Kim Bang dan meminta sebuah pertarungan, yang hal itu dimaksudkan kalau Hyun Tae ingin meningkatkan nyali kecilnya itu. 찾아주신 여러분들께 진심으로 감사드리면서 간단하게 Dengan sedikit taruhan Hyun Tae mendapatkan lawan yang sepadan. Awalnya Hyun Tae kewalahan, tetapi ketika dia mengingat masa-masa sulitnya, inilah yang terjadi. 보여줄게. Selesai bertarung, Hyun Tae banyak mengobrol dengan Kim Bang. Pada intinya Hyun Tae ingin masuk ke klub petarung milik Kim Bang. Walaupun Hyun Tae tidak memiliki skill bertarung, tetapi dia meminta kepada Kim Bang untuk selalu mendukungnya di setiap pertarungan. 근데 이 모임은 어떻게 들어온 거예요? 그래도 이런 거 뭐 좋아해 보이진 않는. 아, 팜플렛. Di lapangan terlihat Sengin bertemu Eung Ji, dan Eung Ji berkata kalau Hyun Tae sekarang sangat berbeda. Bersamaan dengan itu Hyun Tae menonton video perkelahiannya. Saat sedang menonton, Sengin menelponnya dan Hyun Tae menolak telepon tersebut. Sengin menyadari kalau yang membuat Hyun Tae membencinya adalah Huisik, dan Sengin mulai menghajar teman dari Huisik. 키가 있냐? Paginya di sekolah, Hyun Tae yang sedang menonton tutorial bertarung tiba-tiba ditendang oleh Huisik, tetapi Hyun Tae belum punya cukup nyali untuk melawan balik, dan Huisik berkata kalau Sengin berani menghajar teman-temannya lagi, Huisik akan mempermalukan Hyun Tae dengan cara menyebarkan gosip Hyun Tae yang menangis di pojokan. 그리고 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을. Di dalam kelas, Eung Ji terlihat mendekati Sengin atas perintah Bu Guru, karena Sengin terlihat selalu murung dan Eung Ji diminta untuk berteman dengan Sengin. Saat malam tiba mereka mulai ngobrol bercerita sambil minum sampai Eung Ji terlihat mabuk. 같은 밴드 붙인 동지끼리 같이 마셔야지. Kim Bang dan Hyun Tae terlihat sedang pergi ke sebuah tempat untuk melakukan taruhan pertarungan. 맞으면 어떤 느낌입니까? 때리면 어떤 느낌입니까? 원투 원투 예. Sesampainya di tempat yang dituju, Hyun Tae harus melawan petarung yang dijuluki Sang Cuaca. 많이들 와주셨어요. 오늘이야말로 진짜 프로 시작하겠습니다. 모여주세요. Dengan tekad besar untuk membuktikan kepada Sengin,
Hyun Tae berhasil menghabisi sang cuaca dengan cukup brutal, sampai Kim Bang harus memisahkannya. Selesai bertarung, Kim Bang dan Hyun Tae terlihat membagi hasil taruhannya, lalu Hyun Tae ingin pertarungan berkelompok, lebih tepatnya 2 melawan 2. 그냥 하면 할수록 저는 아, 그 잘 지내는 거랑 싸움이랑 뭔 상관인데. Saat pulang sekolah, Seungin dan Eunji terlihat semakin dekat, dan Eunji mengajak Seungin nonton bioskop. 아, 우리 언니가 영화관에서 일하는데. Ketika akan naik bis, Hyun Tae menelpon Seungin untuk bertemu, dan Seungin membatalkan nonton bioskopnya. Hal itu membuktikan bagi Seungin teman lebih berharga daripada wanita. 영화관 다음에 가야겠다. Seungin sampai lari saking semangatnya berharap mereka akan berteman lagi. Sesampainya di warnet, ternyata Hyun Tae hanya ingin menyampaikan kalau dia akan membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pengecut, dan meminta untuk jangan berurusan dengan Hui Sik lagi, dan itu membuat Seungin sedikit kesal, karena yang Seungin inginkan hanyalah pertemanan seperti mereka yang dulu. 잘 벌으면 되는 거지. Singkat cerita, malam pun tiba. Hyun Tae dan Kim Bang sedang merencanakan pertarungan 2 lawan 2, akan tetapi pertarungannya tidak diperlihatkan sehingga saya bingung ingin menampilkan apa. Tiba-tiba pertarungan sudah selesai dengan taruhan sebesar $1.600. Kim Bang dan Hyun Tae berhasil memenangkannya. 근데 저 새끼가 봉합 수술 시키네. Seungin terlihat menghajar Hui Sik. Menurutnya jika Seungin menghajar Hui Sik, mungkin Hyun Tae akan memaafkannya. Hui Sik yang keras kepala pun malah menghajar Eunji. Ketika Seungin ingin menonton bioskop menggantikan acara yang batal kemarin, betapa dibuat kesalnya Seungin ketika melihat Eunji babak belur, dan Seungin mengajak Hui Sik bertemu di gedung kemarin untuk menyelesaikan semuanya. 야 걔는 물이랑 다른 이 씨발 말을 건드리지 말아야 되는데 내가 잘못했네. Sesampainya di gedung, ternyata Seungin tidak melawan. Dia membiarkan dirinya dihajar oleh Hui Sik sampai Hui Sik puas, berharap Hyun Tae mau berteman lagi dengannya, dan Hui Sik berhenti menyakiti Eunji. 때려주세요라고 해야 되는 거야. 어? 딱 건방지긴 한데 우리 승인이 부탁이니까 들어는 줘야지. 말을 했으면 대꾸를 해야지 이 개새끼야 이씨. 내가 애들 좀 데리고 오니까 무섭냐? Saat Hui Sik sedang mempermalukan Seungin, datanglah Hyun Tae yang ingin membuktikan kalau dia memiliki nyali dan bukan seorang pecundang. Saat sedang asyik bertarung, muncullah sang partner sekaligus orang yang sudah membuat dirinya memiliki nyali, yang tiada lain adalah Kim Bang, dan pertarungan menjadi seimbang 2 melawan 2. Situasi yang dulu sempat terjadi kini terulang kembali, ketika Hyun Tae dihajar habis-habisan dan Seungin hanya bisa menonton, karena sebelumnya sudah membiarkan dirinya untuk dihajar oleh Hui Sik. Sungguh betapa kuatnya Dona ketika dia mampu mengalahkan Kim Bang dan juga Hyun Tae. Beruntung Doni menghentikan dan membawanya pergi. 아니야. Singkat cerita, sekarang Hyun Tae dan Seungin sudah berteman seperti dulu,
Walaupun kemarin mereka kalah dalam pertarungan, tapi mereka sadar apa arti teman sejati yang sesungguhnya. 나 진짜. Tamat, menurut kalian pesan apa yang bisa diambil dari film ini? Coba tulis di kolom komentar.